Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD. Dan tentunya saya juga akan membahas mengenai data kalender ekonomi ya yang rilis hari ini. Tentunya nanti juga kita akan coba cek untuk pergerakan indeks dolar sampai dengan sore hari ini seperti apa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Yang pertama saya menggunakan forexfactory.com. Seperti apa jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini? Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, yang pertama ada ADP Non-Farm Employment Change ya. Nanti malam akan rilis pukul 20:15 dan dampaknya adalah high impact. Dan perlu kita ketahui ADP Non-Farm Employment Change ini adalah indikator ekonomi yang dikeluarkan oleh Automatic Data Processing ya. Ini rilis setiap bulan. Tentunya indikator ini mengukur perubahan jumlah pekerjaan di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Data ini memberikan perkiraan awal untuk laporan ketenaga kerjaan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS. Laporan BLS ini mencakup data non-pertanian, pertanian, dan sektor lainnya. Penting untuk dicatat juga bahwa ADP Non-Farm Employment Change ini bukanlah laporan resmi pemerintah ya. Artinya ini adalah laporan swasta. Tapi meskipun daripada itu banyak pelaku pasar dan analis menggunakan sebagai petunjuk awal untuk memperkirakan data ketenagakerjaan yang akan datang. Jadi jika ADP Non-Farm Employment Change ini menunjukkan pertumbuhan ataupun penurunan yang signifikan, hal ini dapat memberikan sinyal terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja dan potensi dampaknya terhadap ekonomi. Nah, gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk data ADP Non-Farm Employment Change, data sebelumnya ya, previousnya di sini ada 113.000. Kemudian data yang masuk diprediksikan sebesar 131.000. Artinya ada peningkatan angka ya sebesar 131.000 yang diprediksi ya atau forecastnya. Dan jika nanti actualnya sesuai dengan forecast sebesar 131.000 atau lebih dari angka tersebut, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti angkanya ternyata di bawah previous ya, menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Tapi saat ini prediksi yang ada, data yang diperkirakan sebesar 131.000 jauh di atas previous, maka memprediksikan bahwasanya untuk indeks dolar malam ini ada terjadi penguatan. Ini secara keseluruhan seperti itu. Dan sekarang kita akan coba melihat kondisi indeks dolar ya untuk sore hari ini seperti apa, dan langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini ya terlihat belum keluar daripada jalur area candle inside bar-nya ya yang berkisaran antara 104.09 sampai dengan 103.80. Dan kalau kita perhatikan time frame 4 jam juga akan berganti nanti pukul 19.00 ya, tepat berada di pembukaan sesi Amerika. Ya ini kalau memang posisinya masih berada di dalam area range inside bar candle ini, maka tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kecuali kalau high-nya daripada strong high di level 104.09 di break, maka bisa terjadi perubahan tren ya. Ini karena saya memiliki trading range untuk indeks dolar ini berkisaran dari level tertingginya 104.21 sampai dengan key supportnya di 102.46. Posisi saat ini memang sudah berada dalam area 883 ya, kurang lebih berkisaran 104.009. Jadi kalau area ini ternyata breakout lebih dulu di atas key resisten dan time frame 1 jamnya nanti close di atas 104.21, maka di situ terjadinya change of character ya atau perubahan tren menjadi tren bullish. Maka menurut saya potensinya akan kembali lagi bullish untuk indeks dolar itu sendiri. Dan dengan posisi seperti ini karena marketnya saat sore ini masih di dalam area candle inside bar dan bergerak terbatas atau konsolidasi, memungkinkan pergerakan tidak ada perubahan sampai nanti rilis news ADP Non-Farm Employment Change. Artinya seperti itu. Dan kalau posisinya ada sedikit gejolak tekanan seller momentum, maka kuat menuju ke zona pantau di area 50% yang saya tarik dari titik A sampai dengan titik B
yaitu di 103.57 sampai dengan 103.45. Kalau di sini ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka diprediksikan indeks dolar ini hanya sebatas koreksi aja dan bisa terjadi kenaikan kembali sampai dengan area resisten kuncinya. Secara keseluruhan gambarannya memang untuk indeks dolar ini masih bullish untuk koreksi ya, makanya menjadikan sebuah tantangan di level terdekatnya adalah 104.21. Itu gambarannya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar saat ini. Memang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih berada dalam area konsolidasi. Sekarang kita akan lihat seperti apa untuk review XAU-USD-nya ya. Kita akan lihat, langsung aja kita cek di time frame 4 jam untuk XAU-USD. Oke, untuk pergerakan XAU-USD kita akan lihat dulu ya. Yang pertama ada dorongan buyers momentum ya, dari pukul 13.00 sampai ini nanti berganti di candle pukul 17.00. Kita akan lihat kesempurnaan candle ini ya, tapi secara pergerakan karena dia sudah breakout dulu di atas candle inside bar, membentuk high baru di 2035.77 dan tepat berada di zona pantau atau order block time frame 1 jam. Nanti kita akan cek ya. Dengan posisi seperti ini memungkinkan pergerakan ini bisa terjadi bearish kembali ya, karena sudah menyentuh area order block. Pastinya ini ada konfirmasi, tapi nanti kita akan coba cek. Yang pertama saya akan menandain dulu untuk batas breakoutnya, karena batas breakout untuk time frame 4 jam di sini masih belum selesai ya. Candle ini masih berjalan kurang lebih 1 jam lagi. Kalau berhasil breakout body candle di atas 2029.39 memungkinkan akan menguji kuat wilayah 2041. Itu gambarannya. Dan hal yang perlu kita perhatikan nanti ya tentunya di level yang lebih tinggi lagi di 2049.20. Kalau secara range pergerakan ya kita tandain dulu ya, kita lihat sampai dengan saat ini kan sudah cukup signifikan nih kenaikannya hingga 18.60 dolar per troy ounce ya, memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi bahkan ini sudah menunjukkan kelebihan range ya, biasanya 15 dolar itu udah maksimal. Dan kalau kita tarik hingga level 30 dolar per troy ounce memungkinkan ke level 2049 ini. Jadi area tersebut ya di 23,6% ini menurut saya ini selanjutnya ya, ini bisa buat pilihan apakah momentum kuat akan berada di level area ini. Jadi ini bisa kita jadikan zona sell ya, zona sell di area tersebut yang berkisaran 2049.20. Ya tentunya kalau area tersebut ada potensi terbentuknya bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down di wilayah area ini memungkinkan harga akan terjadi penurunan berlanjut. Itu gambarannya. Tapi sekarang kita akan tandain juga batas breakout di time frame 4 jam ini ya, yaitu di area ini bullish terakhirnya ya di posisi ini ya di 2017.10. Itu area yang menunjukkan tekanan buyers momentum sampai berhasil breakout di atas daripada candle inside bar ini ya, yang berhasil mendorong kuat sampai dengan level tertingginya di 2035.77. Itu gambarannya. Makanya di sini saya batasin 2017.10 ini adalah batas bawahnya ya. Jadi kalau area ini di breakout ya memungkinkan dia akan kembali lagi bearish menguji level strong low-nya yang ada di posisi ini. Itu gambarannya secara keseluruhan, tapi ini kita akan coba cek kembali di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi konfirmasi ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing. Dorongan sellernya cukup signifikan melawan daripada impulsif bearish. Tidak menutup kemungkinan jika mana ada kegagalan ya, tapi dengan adanya posisi ini sebenarnya dorongan sellernya cukup kuat ya. Sudah ada konfirmasi di zona pantau di order block time frame 1 jam ya. Kalau kita melihat dengan potensi ini, maka memungkinkan dia akan menguji level terdekatnya. Ini saya hapus dulu ya. Di level terdekatnya ada di posisi ini ya di 2017.10. Kalau area ini di breakout oleh impulsif bearish, maka memungkinkan akan keluar daripada area strong low-nya sampai dengan level psikologi di 2000 dolar per troy ounce. Tapi ini coba kita ukur dari level tertingginya hari ini ya di 2035.77, memungkinkan nggak sampai ke sini. Ya setidaknya mendekati ya level psikologi 2000 dolar per troy ounce.
untuk targetnya hari ini ya, mendekati ke level tersebut. Jadi masih memungkinkan market akan bergerak ke level $2.000 per troy ounce jika mana dorongan seller momentum dari order block time frame 1 jam ini ya, penolakannya di area sini kalau memang betul-betul dorongannya kuat, maka akan menunjukkan aktivitas penurunan hingga sampai dengan area di bawah 2007.47, bahkan mendekati level $2.000 per troy ounce. Ini gambarannya secara keseluruhan potensinya untuk hari ini ya. Kalau memang terburuknya bearish engulfing ini ada kegagalan ya, tidak terjadi penurunan berlanjut, maka potensi selanjutnya kita bisa lihat di zona sell di posisi ini. Ya, ketika area ini ada konfirmasi kembali adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan penurunan sampai dengan area strong low-nya ya, minimal di area sini. Oke. Ini gambarannya. Jadi order block time frame 1 jam saya sampaikan kembali itu sudah ada respon, ada tekanan dan ada bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah, ada bearish engulfing ya, memungkinkan market akan bergerak bearish ya sampai dengan minimal ya area 2009.76. Ketika area tersebut masih impulsif bearish, maka akan menunjukkan tekanan hingga ke level $2.000 per troy ounce. Karena yang menjadikan catatan hari ini news menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, itu catatannya. Jadi secara keseluruhan tren memang untuk XAUUSD ini adalah tren turun, itu catatan pentingnya di situ, dan memungkinkan juga penolakan kuat dari order block ini kalau kita tarik trendline ini juga pas tepat berada di level tersebut. Nah ya kan, tepat berada di area tersebut yang menunjukkan penurunan berlanjut ya dari pergerakan XAUUSD ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini, dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan seperti apa posisinya, dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa terus support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.